Pierre adalah sosok muda yang dikenal disiplin, rendah hati, dan sangat menyayangi keluarganya. Sejak kecil ia tumbuh sebagai anak yang tenang dan penuh tanggung jawab. Meski pendiam, di sekolah ia aktif dalam berbagai kegiatan, terutama olahraga. Bagi adik-adiknya, Pierre bukan hanya seorang kakak, tapi juga panutan yang mengajarkan arti sopan santun dan kesederhanaan. Salah satu kenangan masa kecil yang masih diingat keluarganya adalah saat Pierre memanjat pohon mangga di halaman rumah. Ketika adiknya ikut naik tanpa izin, Pierre dengan sabar menegur, bahkan mengambil tangganya agar adiknya belajar hati-hati. Dari kecil, sikap mengayomi dan tegas itu sudah tampak jelas dalam dirinya. Meski orang tuanya sempat berharap Pierre menjadi dokter atau insinyur, hatinya justru terpanggil untuk mengabdi kepada negara. Ia memilih jalan hidup sebagai prajurit. Setelah lulus dari Akademi Militer Nasional di Magelang, kariernya terus menanjak. Ia dikenal berani, cerdas, dan sangat disiplin dalam tugas. Ketika salah satu jenderal besar Indonesia membutuhkan ajudan pribadi, nama Pierre direkomendasikan. Awalnya ia menolak karena merasa lebih cocok bekerja di lapangan. Namun, atas bujukan orang tuanya, ia menerima dengan syarat hanya 1 tahun saja. Ia berkata, "Setelah itu, saya ingin kembali ke lapangan. Di sanalah kepuasan saya bekerja." Selama bertugas sebagai ajudan, Pierre menjalankan tanggung jawabnya dengan luar biasa. Ia tetap rendah hati, disiplin, dan tidak pernah memanfaatkan kedekatannya dengan keluarga sang jenderal. Ia menjaga profesionalitasnya dengan penuh dedikasi. Pada akhir September 1965, Pierre berencana pulang ke Semarang untuk merayakan ulang tahun ibunya pada tanggal 30 September. Ibunya sangat gembira karena anaknya yang lama tak pulang akhirnya akan datang. Namun, kabar mendadak datang. Pierre menunda kepulangan karena masih ada tugas penting mendampingi atasannya. Ia berjanji akan pulang tanggal 1 Oktober pagi. Namun takdir berkata lain. Malam itu terjadi peristiwa berdarah di Jakarta, penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Di Semarang, keluarganya belum tahu apa yang terjadi. Sang ibu terus menunggu di teras rumah setiap sore, berharap anaknya segera pulang. Telepon ke Jakarta tak tersambung, berita pun masih simpang siur. Beberapa hari kemudian, barulah kabar duka datang melalui siaran radio. Nama Pierre disebut sebagai salah satu korban yang ditemukan di lubang buaya. Suasana rumah mendadak hening. Ibunya yang setiap hari menanti di teras kini hanya bisa terdiam dan menangis dalam diam. Para tetangga berdatangan, memberi dukungan dan doa. Pihak militer pun datang mengatur keberangkatan keluarga ke Jakarta untuk menghadiri pemakaman. Pierre gugur di usia yang sangat muda, 26 tahun. Usia yang singkat, namun penuh pengabdian. Setelah kepergiannya, barulah keluarga mengetahui berbagai misi rahasia yang pernah ia jalani. Pierre pernah terlibat dalam operasi intelijen hingga ke Malaysia, menyusup di medan berbahaya, dan ikut dalam berbagai misi penting demi menjaga keutuhan bangsa. Semua itu tak pernah ia ceritakan kepada keluarga. Ia memilih menyimpannya rapat sebagai bagian dari sumpah tugas. Bagi sang ibu, kehilangan itu begitu dalam. Ia sempat menyesal karena dulu mendorong Pierre menerima tugas ajudan, berharap agar bisa lebih dekat dengan anaknya. Tapi justru tugas itu membawa anaknya pergi untuk selamanya. Meski begitu, sang ayah berpesan agar keluarga tetap tegar dan ikhlas, karena Pierre gugur sebagai pahlawan yang membela tanah air. Kini, nama Pierre dikenang bukan hanya sebagai ajudan seorang jenderal besar, tapi juga simbol kesetiaan, tanggung jawab, dan cinta sejati kepada negara dan keluarga. Hidupnya yang singkat meninggalkan teladan abadi tentang keberanian tanpa pamrih dan cinta seorang anak kepada ibu yang tak sempat ia temui di hari ulang tahunnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar channel ini makin berkembang. Dan supaya kamu nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.